Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi rental mobil. Ini berbasis Android. Jadi untuk adminnya itu berbasis website. Jadi di aplikasi ini terdiri dari 3 akses. Yang pertama akses untuk admin, yang kedua akses untuk pemilik, dan yang ketiga akses untuk user atau pelanggan. Di akses admin ini terdiri dari beberapa fitur, diantaranya itu di sini nanti ada halaman login ya sebelum masuk ke sini. Ada fitur untuk data admin, ada data bank, data mobil, data pelanggan, data pemesanan, pemilik rental untuk loginnya tadi, dan data rental. Jadi di sini kita bisa nginputin dulu data-datanya sebelum melakukan pemesanan. Jadi data-datanya harus ada dulu. Misalnya contoh data admin. Ini digunakan untuk login ke dalam aplikasi administratornya, datanya ya. Kita login dengan username admin dan passwordnya admin. Seperti ini dia karena terenkripsi, tapi dia sama dengan namanya, passwordnya itu sama dengan username-nya yang kita buat. Terus di sini ada data bank, ini diinputkan juga data banknya. Di sini data banknya cuma ada satu yang kita inputkan, nanti bisa diinputkan lebih dari satu. Ini berfungsi untuk pada saat pemesanan itu nanti ada pilih metode pembayarannya, itu mau pakai metode melalui bank mana, nanti ada di sini. Nama-nama bank yang ada di input di sini akan muncul di halaman usernya. Terus di sini kita bisa inputkan data mobil. Data mobil di sini kita untuk rekap data mobil yang ada di rentalnya ya. Di sini ada data mobil sama data rental, jadi relasi antara kedua itu. Jadi sebelum kita nginputin data mobil itu biasanya kita pilih dulu atau nginputkan dulu nama rentalnya karena terrelasi ya. Seperti contohnya seperti ini. Nah di sini ada kita pilih dulu nama rentalnya. Ini mobil yang mau kita inputkan itu di rental, untuk rental yang mana gitu kan, rental ini atau rental yang ini. Jadi pemilik mobil ini untuk rental yang mana. Jadi kita perlu nginputin dulu yang namanya data rental. Nah kalau kita sudah nginputin data rental, nanti akan muncul di sini. Nah kalau kita nginputin di data rental itu 1, di sini munculnya 1. Kalau rentalnya ada 10, di sini ada 10 rental. Kita misalnya pilih nama rental apa, misalnya jenis mobilnya apa, platnya berapa, warnanya apa, harganya apa. Terus di sini foto mobilnya. Tinggal simpan dan proses. Selanjutnya di sini ada data pelanggan. Data pelanggan ini tidak perlu diinputkan dari admin karena ini otomatis bertambah kalau ada pelanggan yang melakukan pendaftaran di halaman registrasi. Jadi ini secara otomatis masuk datanya kalau misalnya pelanggan melakukan registrasi di halaman Androidnya. Kalau misalnya pelanggannya mau daftar langsung ke offline-nya atau misalnya ke kantornya, bisa juga tambah data di sini ya. Kalau mau hapus di sini, kalau mau edit di sini. Ini lokasi tambah, lokasi edit, lokasi hapus semuanya sama. Terus di sini ada data pelanggan, di sini ada data pemesanan. Data pemesanan ini nanti bisa diakses oleh admin dan bisa diakses oleh pemilik. Pemilik itu nanti dia menggunakan HP Android juga untuk mengkonfirmasinya. Oke, di sini yang melakukan pemesanan semuanya nanti masuk ke sini. Nah, di sini contoh pemesanan. Nah, ini yang barusan saya inputkan, ini statusnya menunggu konfirmasi, yang satunya selesai. Kita ini bukti pembayarannya ya, kita bisa klik bukti pembayarannya sesuai nggak dengan nominal yang dia transaksikan. Terus kalau misalnya sesuai itu bisa dikonfirmasi, kalau tidak ya bisa kita hapus atau cancel atau kita tolak di statusnya nanti. Terus di sini data pemilik rental, data pemilik rentalnya bisa kita tambahkan di sini. Kita tambah misalnya data pemilik rental. Jadi data pemilik ini ada banyak nih data pemiliknya. Jadi setiap pemilik itu, setiap nama rental itu mempunyai pemilik masing-masing. Jadi misalnya di rental Wakanda ini misalnya nama pemiliknya siapa, alamatnya di mana, username-nya siapa, gitu ya. Yang sekarang yang sudah kita inputkan ini adalah
data pemilik namanya Devi di rental, nama rentalnya itu Devianti Rental. Nanti loginnya itu adalah Devi. Di sini juga biasanya kita sesuaikan dengan nama username-nya. Oke, selanjutnya di sini nama pemilik rental sudah. Data rental nih kita sebelum yang saya jelaskan tadi itu, kita sebelum menginputkan data mobil kita harus nginputin data rentalnya. Nah, di sini kita nginputin data rentalnya. Oke, nah selanjutnya ada fitur laporan. Di sini bisa kita lihat laporan data mobil, bisa lihat laporan pemesanan yang paling penting di sini, bisa lihat laporan pelanggan yang melakukan pendaftaran gitu. Nah, kalau misalnya pemesanan kita bisa cetak nih, cetak keseluruhan, bisa kita cetak berdasarkan filter, bisa kita cetak berdasarkan periode. Kalau periode kita tinggal tanggal pemesanannya, misalnya kita cek pemesanan dalam 1 bulan terakhir, berarti tanggal 1 sampai tanggal 11 berapa sih pemesanan. Nanti kita print preview atau ekspor ke Excel. Kalau misalnya kita lihat, ternyata dalam 1 bulan itu ada 3 pemesanan. Nah, ini statusnya ada yang selesai, ada yang menunggu konfirmasi. Nah, seperti itu ya untuk di laporan. Semua laporan tampilannya sama. Terus dari data pelanggan juga kita bisa melihat laporan pelanggan secara keseluruhan, atau misalnya kita bisa lihat laporan pelanggan berdasarkan tanggal. Oh, nggak ada ya, berdasarkan keseluruhan. Jadi seperti itu untuk laporannya. Nah, ini video part 1 untuk penjelasan adminnya. Untuk video part 2 nanti akan saya jelaskan mengenai aplikasi untuk akses pelanggan atau usernya. Jadi video ini nanti ada 3 part, jadi berurutan dari admin, user, nanti ada pemilik. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanya di WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.